stand for market. There's a calf with a mournful light. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the wind are loving, they love with all their might. Love and love the all day through, and half the summer's night. Donna, 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 donna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel ini. Kali ini kita akan mengupas makna lagu Donna Donna. Lagu Donna Donna dalam film Ji dinyanyikan oleh Ira atau Sita Nursanti dengan gitarnya dalam salah satu adegan syahdu. Ketika para mahasiswa berkumpul di kampus waktu malam pentas seni, saya masih ingat apa dialog yang diucapkan Ji ketika lagu itu terputar di layar. Bagiku sendiri, politik adalah barang yang paling kotor, lumpur-lumpur yang kotor. Tapi suatu saat di mana kita tidak bisa menghindari diri lagi, maka terjunlah. Mungkin ketika pertama kali nonton film Ji saat masih remaja, saya hanya menyukai Donna Donna sebagai lagu mellow dengan sentuhan dark yang enak didengar. Namun, ketika usia saya bertambah, terutama saat melewati quarter life crisis, saya jadi paham kalau Donna Donna lebih dari sekedar lagu yang merdu, tapi mempunyai makna yang sangat mendalam. Donna Donna, teriakan pilu bangsa Yahudi. Meskipun di Indonesia, lagu Donna Donna dikenal berkat film Ji dan dinyanyikan oleh Sita, usia lagu ini justru lebih tua daripada negeri ini. Dari berbagai literatur, lagu yang sangat disukai Ji ini rupanya ditulis oleh Shalom Secunda, seorang komposer Amerika keturunan Yahudi Ukraina, dan Aaron Zetlin, putra dari Hillel Zetlin, seorang penulis dan sastrawan besar Yahudi. Shalom dan Aaron menciptakan lagu yang mempunyai judul asli Donna Donna ini pada tahun 1941. Tidak seperti sekarang yang berbahasa Inggris, Donna Donna dalam versi aslinya ditulis menggunakan bahasa Yiddi atau Yiddish. Sekedar informasi, Yiddi adalah bahasa kelas atas Jerman yang dituturkan oleh umat Yahudi Eropa Timur alias kaum Ashkenazim. Hampir satu dekade kemudian, Arthur Kieves dan Teddy Schwartz menerjemahkan Donna Donna dalam bahasa Inggris dan dikenal dengan judul Donna Donna. Popularitas lagu ini melonjak ketika Joan Baez menyanyikannya pada tahun 1960. Dibandingkan versi Sita yang sangat mellow, Joan menyanyikan Donna Donna dengan irama yang lebih cepat dan khas vintage. Saat pertama mendengarnya,
Saya pikir lirik dona-dona itu adalah nama perempuan. Namun, jika didengarkan dengan seksama, dona-dona itu tak ubahnya seperti sebuah panggilan dan ratapan berulang yang cukup menarik. Dona-dona atau dana-dana juga terdengar sama dengan Adonai, sebuah kata sekaligus nama lain untuk Tuhan dalam bahasa Ibrani yang bermakna Tuan atau Tuanku atau Allah yang perkasa. Jika dilihat dari tahun pembuatannya dan dua komposer Yahudi yang terlibat, saya akhirnya paham kenapa dona-dona menjadi sebuah folk song bagi kaum Yahudi. Dona-dona menggambarkan kepiluan dan penderitaan Yahudi di zaman 1940-an seperti yang sudah kamu tahu. Pada saat itu, bangsa Yahudi menjadi incaran rezim Nazi pimpinan Adolf Hitler. Dalam tragedi mengerikan sepanjang sejarah peradaban manusia bernama Holocaust itu, jutaan warga Yahudi diseret ke kamp-kamp konsentrasi untuk dibunuh secara keji. Bak seekor anak sapi yang siap dibantai. Tak heran kalau lirik-lirik dalam dona-dona menggambarkan seekor sapi atau calf. Shalom dan Aaron tampaknya ingin memberitahu dunia betapa perihnya hidup kaum mereka kala itu. Tidak memiliki pilihan karena terlahir sebagai Yahudi, sehingga harus berakhir dengan pembantaian kejam tanpa tahu apa dosa mereka. Hingga akhirnya dalam keputusasaan itu mereka cuma bisa meratapi nasib dan merapalkan bantuan kepada Sang Adonai. Meskipun merupakan lagu yang sangat identik dengan kisah pilu bangsa Yahudi, dona-dona justru bisa menjadi lagu yang sangat relate dengan kehidupan masyarakat saat ini. Jika kamu membaca lirik dona-dona secara utuh, kamu tentu sadar kalau lagu ini berisikan dialog sentimental antara seorang petani atau peternak dan seekor anak sapi yang hendak dibawa ke pasar. Si anak sapi begitu sedih dan meratapi nasibnya yang akan mati sesaat lagi di pasar. Tak ada yang peduli padanya, bahkan angin pun seolah menertawakan nasibnya. Dalam kepedihannya, si anak sapi melihat seekor burung walet yang terbang bebas di atasnya. Melihat burung walet yang terbang bebas, si anak sapi cuma bisa menatap dengan air mata penuh kepedihan dan terus mengeluhkan nasib buruknya. Bukannya mendengarkan, si petani justru menyuruh si anak sapi untuk berhenti mengeluh dan berkata, "Siapa suruh kau jadi anak sapi? Kenapa kau tak punya sayap dan terbang seperti burung walet?" Namun, lagi-lagi ketika usia saya bertambah, saya sadar kalau dialog sentimental antara si anak sapi dan petani itu bukanlah sekedar kiasan tanpa makna. Apa yang dialami anak sapi seolah jadi analog kehidupan manusia. Tentu ada orang-orang yang terlahir dan berada di lingkungan yang kurang menyenangkan, penuh tekanan hidup, dan akhirnya cuma bisa meratapi nasib menuju pembantaian, bersedih melihat orang-orang lain mampu terbang tinggi, dan akhirnya semakin terpuruk karena lingkungan tempatnya berada justru menertawakan nasibnya. Berada dalam kondisi di titik terendah dan tak bisa melakukan apa-apa selain cuma meratapi nasib bukanlah sesuatu yang sangat asing. Setiap manusia pasti memiliki cobaannya masing-masing, bukan? Ada yang bisa bangkit, tapi ada yang akhirnya cuma pasrah. Bukan karena tak berani, tapi karena memang merasa Tuhan sudah memberikan takdir seperti itu.
Seperti kata si petani, kenapa tak punya sayap dan terbang seperti walet? Benarkah demikian? Benarkah Tuhan memberikan takdir sekejam itu kepada manusia dan menjadikannya bak anak sapi yang tidak tahu apa-apa lalu dibantai? Tentu tidak. Apalagi sebagai manusia yang terlahir dalam kondisi muslim, saya menyadari kalau sejatinya manusia bisa mengubah nasib seburuk apapun itu. Sehingga Tuhan pun bergerak untuk mengubah takdir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sama seperti lirik terakhir Dona-Dona, but whoever reserve freedom, like the swallow has learned to fly. Begitu pula yang diucapkan Ji dalam filmnya bahwa kalau kita ingin hidup bebas, kita harus belajar terbang. Karena pada dasarnya setiap manusia selemah apapun posisinya dan seterpuruk apapun lingkungannya, dia masih punya pilihan untuk mengubah nasibnya. Percayalah, Tuhan tahu, tapi menunggu. Demikian video kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.